Halo, berjumpa lagi dengan saya di video part 2 tentang jalur masuk kuliah. Ya, mari ulas sebentar ya untuk yang jalur masuk yang pertama yaitu SNMPTN, yang kedua SBMPTN, yang ketiga yaitu jalur mandiri. Selanjutnya akan dijelaskan di part 2 ini. Selamat menyaksikan. Yang keempat ada yang namanya PMDKPN atau kepanjangan dari penelusuran minat dan kemampuan Politeknik Negeri. Nah, jalur seleksi nasional ini diselenggarakan dengan tujuan untuk menyeleksi calon mahasiswa baru yang ingin masuk ke Politeknik Negeri, bukan perguruan tinggi negeri ya, tapi Politeknik Negeri yang berhubungan dengan teknik-teknik itu. Jalur ini hampir sama dengan SNMPTN yang mengandalkan nilai rapot dari nilai rapot semester 1 sampai nilai rapot semester 5, serta didukung oleh prestasi-prestasi akademik maupun non-akademik. Untuk pelaksanaan tes ini dilakukan serentak di seluruh Indonesia yang terdiri dari 42 politeknik negeri di Indonesia. Untuk alur pertamanya yaitu sekolah mengajukan nama-nama mahasiswa yang berprestasi yang adalah standarnya kualitas nilai rapot dari semester 1 sampai semester 5, kemudian akan diserahkan ke panitia. Setelah itu sekolah akan mendapatkan username dan password untuk mengisi berkas-berkas yang untuk dilengkapi. Kemudian sekolah mengisi berkas-berkasnya dan akan diseleksi oleh panitia. Nah, gimana adik-adik berminat juga kan? Kalau tidak dapat perguruan tinggi negeri, kenapa nggak coba di Politeknik Negeri gitu ya? Terus yang kelima, itu ada yang namanya ujian masuk perguruan tinggi kedinasan. Jadi ini tuh sekolah kedinasan, jalur masuk sekolah ke lembaga tinggi negeri yang memiliki afiliasi ke lembaga pemerintahan negara. Contoh yaitu sekolah di STAN, Sekolah Tinggi Akuntansi Negara yang di bawah naungan Kementerian Keuangan. Terus ada lagi STSN, Akmil, Akpol, dan lain-lain. Seleksi di sekolah kedinasan ini terkenal cukup rumit ya dibandingkan di tahapan-tahapan perguruan tinggi maupun di Politeknik Negeri. Nah, di sekolahan ini juga ada tes kesehatan, terus tes kebugaran tubuh untuk melihat nih kesehatan dari peserta yang mau masuk dan kebugaran jasmani dari peserta yang mau masuk. Proses-prosesnya sih rumit, tapi juga menjanjikan. Ibarat kata, usaha tidak akan mengkhianati hasil. Seperti itulah pepatah berkata. Ya, setiap sekolah kedinasan ini memiliki tes dan syarat masing-masing, sehingga ya kalian harus update gitu. Misalnya di STAN membutuhkan apa saja sih, ada lari nggak, ada tes kesehatan nggak, kesehatan saya harus gimana gitu, kalian harus update ya. Jadi kunjungilah website-website yang resmi yang berhubungan dengan sekolahan kedinasan yang akan kalian tuju. Nah, yang keenam ini jalur masuk ke perguruan tinggi swasta. Nah, yang perlu kalian ketahui ya, kalian tuh tidak harus gitu ya, tidak harus untuk mengejar perguruan tinggi negeri gitu ya. Mungkin ada suatu faktor-faktor yang mungkin kalian tuh harus di swasta, misalnya disuruh keluarga untuk dekat rumah, jadi mau nggak mau harus yang swasta gitu. Jadi kalian ya nggak apa-apa gitu kan, yang penting itu kuliah kan juga menuntut ilmu. Nah, di perguruan tinggi swasta ini juga ada beberapa jalur gitu, ada beberapa jalur yang perlu kalian ketahui, dan ini juga sesuai keputusan di perguruan swasta tersebut. Ada banyak sih sebenarnya selain perguruan swasta di UIN. Nah, Universitas Islam Negeri itu juga ada beberapa jalur yang kalian perlu ketahui gitu. UIN itu juga negeri loh, Universitas Islam itu juga negeri, jadi kalian harus update tentang itu. Kalian bisa masuk jalur undangannya UIN, itu ada beberapa tahapan ya. Terus ada juga seleksinya UIN sendiri, itu juga ada. Kalau misalnya kalian hafal Quran, hafid, itu juga ada jalurnya sendiri. Jadi kalian tuh
ya nggak usah patah semangat lah. Saya nggak lolos ini terus saya nggak kuliah gitu, jangan ya. Masih ada jalur-jalur lainnya di perguruan swasta, di UIN itu juga ada. UIN juga masuk ke SNM, ke SBM itu juga masuk, tapi juga menyediakan jalurnya sendiri ya. Kurang apa lagi coba. Sekian dari saya, semoga bermanfaat ya. Ada 6 tips tadi, semoga bermanfaat untuk kalian. Nah, untuk selanjutnya saya akan membuatkan video tentang tips dan trik gimana sih masuk SNMPTN, terus gimana sih menghadapi SBMPTN dan lain sebagainya.